Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriano Montoya Santoso dari jurusan Agroteknologi C. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai seorang bapak yang berusia 53 tahun. Baiklah Pak, pertanyaan pertama, apakah Bapak mengetahui arti dari penyebaran informasi? Penyebaran informasi itu menurut pendapat saya adalah penyebaran suatu berita atau informasi yang fakta atau yang benar. Jangan seperti berita itu menyatakan hoax. Baiklah, pertanyaan yang kedua, sebelumnya Anda menggunakan media sosial apa saja? Kalau sebelumnya, sebelum Instagram, saya menggunakan media sosial WA dengan Facebook, masalah saya pakai. Pertanyaan yang ketiga, kan Bapak menggunakan WhatsApp. Bagaimana cara Bapak menyebarkan informasi menggunakan WhatsApp? Penyebaran informasi melalui WA ini suatu informasi yang saya anggap perlu atau setidak-tidaknya akan menambah harmonitas satu sama lain. Itu selalu saya kerjakan atau buat melalui grup. Seperti kami punya grup dulu tahun 89, kami punya alumni angkatan 89 itu, kami tamat tahun 89, jadi kami buat satu grup, itu namanya grupnya alumni 89. Disitulah saya mengeluarkan berita atau informasi yang saya sebarkan melalui grup ke teman-teman yang lain. Pertanyaan keempat, bagaimana cara Bapak menyebarkan informasi berupa gambar di WhatsApp? Saya akan mengirimkan melalui story yaitu di WA. Gambar tersebut saya storykan dulu melalui ke WA, di story atau WA. Ya. Bisa juga di story di Facebook itu kan ada story. Iya, ya. Kemudian juga ada di satu kami bisa buat melalui WA. Oh, baiklah. Pertanyaan kelima, seperti apa sih etika menyebarkan informasi melalui media sosial? Pastikan informasi itu benar. Jangan sampai informasi itu merugikan orang lain. Ya. Jangan informasi itu menjadi penyebab antara satu sama lain bermasalah. Dan jangan kita mengeluarkan berita atau informasi itu hoax. Apabila kita mengeluarkan informasi hoax itu yang tidak benar, itu akan timbul nanti terkaitlah kita kena undang-undang ITE. Pertanyaan yang keenam, bagaimana sih dampak menyebar informasi melalui media sosial? Maksudnya dampak menyebarkan informasi melalui sosial, apa dampak negatif dan dampak positif? Oh, dampak melalui media sosial ini ya tak lepas daripada dua macam ini. Ada positif, ada negatif. Jadi kasaran lah ya, seperti kalian yang di mahasiswa ini, ya, kalau bisa ambillah informasi itu yang positif, terutama yang menambah wawasan. Janganlah sekali-sekali kalian atau mengikuti informasi atau WA gambar-gambar yang bersifat negatif seperti TikTok atau berbusana yang kurang sopan. Nanti dilihat oleh keluarga kita, oleh saudara kita, oleh guru kita, kan nggak bagus. Jadi baguslah kita ambillah yang positif. Saya harap media sosial ini bisa untuk menjadi suatu acuan menambah ilmu dalam menebarkan kebaikan. Tidak-tidaknya begitu. Baiklah, pertanyaan ketujuh, seperti apa sih etika dalam menyebarkan informasi? Etikanya seperti tadi juga ada pertanyaan sama saja. Jadi etikanya yang kita informasikan itu, etika yang pertama kita harus betul informasi ini. Fakta tidak. Jangan sampai informasi ini asal kita mau dapat informasi dari teman atau dari grup lain lah, atau dari mana-mana lah kita sebarkan. Analisa dulu. Nanti kalau tidak kita analisa, pokoknya informasi itu entah dari orang itu hanya sekedar main-main atau sekedar atau lah nanti ternyata kita sebarkan sasaran nanti pada orang lain, apalagi di grup, terjadilah suatu informasi yang tidak jelas, nanti kan merugikan orang lain. Ya baik Pak. Ini pertanyaan yang terakhir Pak, apakah Bapak membaca dengan detail pesan sebelum mendiskusikan informasi? Jelas lah, sebelum kita mengirim informasi kita baca dulu teksnya. Kita ngetik ini di WA atau di Facebook, ya, kita analisa lagi, kita baca. Di sini saya akan mewawancarai seorang ibu bernama Bu Rina. Bu Rina. Berumur berapa, Bu? 43 tahun. 43 tahun. Baiklah, Bu. Pertanyaan pertama, apakah Ibu mengetahui arti dari penyebaran informasi?
Setahu saya penyebaran informasi itu yaitu menyebarkan pesan yang berisi fakta. Pertanyaan yang kedua, sebelumnya Ibu menggunakan media sosial apa saja? Seperti WhatsApp, Ya. Facebook, Instagram, TikTok. Sebelum TikTok, ada Ibu menggunakan aplikasi apa? Media sosial apa? Sebelum TikTok, Ya, sebelum ada TikTok. dari WhatsApp dengan Facebook. Kan Ibu menggunakan WhatsApp. Bagaimana cara Ibu menyebarkan informasi menggunakan WhatsApp? Dia mengirim pesan ke grup WhatsApp itu. Ya. Ya. Dan pertanyaan keempat, bagaimana cara Ibu menyebarkan informasi berupa gambar di WhatsApp? Mengirim foto ke story atau ke grup. Ya. Gitu ya. Pertanyaan kelima, seperti mana sih etika menyebarkan informasi melalui media sosial? Yang pertama, pastikan kebenaran dari informasi tersebut. Ya. Yang kedua, pastikan tidak merugikan salah satu pihak. Ya. Yang ketiga, pertimbangkan dampak apa saja yang ditimbulkan. Ya. Yang keempat, tidak mengandung unsur yang dilarang dalam UU ITE. Ya. Pertanyaan keenam, bagaimana sih dampak menyebarkan informasi melalui media sosial? Dampaknya Ada dua, yang positif dan negatifnya. Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang yang jauh dari kita. Umpamanya kita di Riau dengan orang yang berada di Jakarta. Nah, dampak negatifnya dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dengan kita, dan sebaliknya interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet. Dia terlalu fokus kepada orang yang jauh sehingga dia lupa dengan orang yang terdekat. Baik, pertanyaan yang ketujuh, seperti apa sih etika dalam menyebarkan informasi? Yang pertama, pastikan kebenaran dari informasi tersebut. Yang kedua, pastikan tidak merugikan salah satu pihak. Dan yang ketiga, pertimbangkan dampak apa saja yang ditimbulkan. Ini pertanyaan terakhir. Apakah Ibu membaca dengan detail pesan sebelum mendiskusikan informasinya? Iya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Baiklah Bu, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.